Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan setiap hari Selasa pemirsa seperti biasa ada gerakan kebaikan yang kali ini akan mengajak Anda untuk membantu sebuah panti asuhan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah panti duafa dan yatim piatu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat membutuhkan partisipasi Anda untuk tergerak membantu sandang pangan, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan juga pembangunan serta perbaikan infrastruktur panti. Para santri yatim duafa di Pondok Al-Fitra memiliki 45 anak binaan dan jika hujan besar datang, panti ini kerap kali mengalami bocor dan juga mengganggu aktivitas anak-anak. Bangunan yang ditempati ini merupakan bangunan yang masih berstatus sewa. Anak-anak santri yatim duafa Al-Fitra tidak hanya belajar terkait dengan agama, namun juga dibekali keahlian lainnya seperti bercocok tanam. Pemirsa, untuk Anda yang terketuk hatinya untuk membantu bisa langsung berpartisipasi melalui grafis yang ada di layar berikut ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa bentuk partisipasi yang dibutuhkan oleh Yayasan di Pondok Al-Fitra, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Jadid Supriyanto selaku Ketua Yayasan Wahana Kurnia Fitra. Selamat sore, Bapak. Selamat sore buat semua, terima kasih. Sore Pak Jadid, jadi kalau kita lihat nih Pak, dari segala keterbatasan panti asuhan, seperti apa kegiatan anak-anak pada saat ini Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Dan saya sampaikan dalam ini saya sebagai Ketua Yayasan Wahana Kurnia Fitra Jadid Supriyanto. Kami di sini sebagai pembina dan sebagai pengasuh dari anak-anak yang menjadi binaan kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa membina anak-anak kami, khususnya membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dari sisi pendidikan, pengasuhan. Tentunya kami pun berusaha untuk semaksimal mungkin agar anak didik kami khususnya di panti asuhan Al-Fitra yang sekarang mempunyai anak bina tercatat di kami, keluarga kami itu di 45 anak ya. Artinya dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin anak-anak ini bisa terpenuhi dari sisi kebutuhan kehidupannya, yaitu kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Dan memang tidak dipungkiri kami terbatas ya, tapi di balik keterbatasan itu kita pun juga memaksimalkan ikhtiar kami untuk bisa memberikan yang terbaik, generasi terbaik itu anak-anak kami. Yang memang hari ini sangat terasa oleh kami, khususnya yang tadi disampaikan bahwasanya kami masih mempunyai PR terkait dengan asrama kami yang masih terbatas karena kami masih perlu bantuan dari para pihak, para orang baik, para donor semua untuk bisa mewujudkan tempat tinggal para anak-anak panti asuhan kami yang sekarang baru satu asrama putra ya, sehingga kita akan berusaha mewujudkan asrama kembali, yaitu untuk asrama putrinya. Tentunya ini karena asrama terbatas, sehingga kita perlu juga perluasan untuk penambahan asrama. Itu sementara mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Iya Pak Jadid tadi menyampaikan masih ada keterbatasan, tapi Pak, di depan orang-orang baik pemirsa Newsline pada siang hari ini, kami ingin tahu bagaimana semangat anak-anak di sana untuk setiap hari belajar. Tadi disampaikan tidak hanya belajar agama, tapi juga bercocok tanam. Bagaimana semangat mereka, Pak? Baik, tentunya ini menjadi bekal yang kita sampaikan kepada anak-anak, kita berikan kepada anak-anak selain daripada bekal secara pendidikan, keilmuan, mereka pun kita berikan bekal life skill-nya. Ya, life skill itu adalah bekal untuk kemandirian anak.
karena tidak dipungkiri di sekitar tempat kami kita memanfaatkan lahan-lahan kosong yang bisa kita tanami ya, terutama dalam ini adalah tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi menambah ya kebutuhan daripada kebutuhan pokok makan kami, yaitu dengan kegiatan menanam ya. Tentunya ini pun karena juga sifatnya adalah kegiatan ini untuk menambah skill mereka, itu sifatnya hanya untuk mereka biar tahu apa kegiatan kemandirian ini. Jadi belum berpikir ke arah bisnis oriented, tapi lebih kepada bagaimana anak-anak ini paham, tahu tentang kemandirian dan sedikitnya bisa membantu untuk kebutuhan-kebutuhan yang walaupun mungkin di sini kita masih terbatas. Ya. Baik, berarti memang bercocok tanamnya ini juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Pak Djadid. Jadi kalau untuk operasional nih Pak Djadid, seperti untuk makan dan juga hal-hal lainnya perharinya untuk 45 anak biasanya butuh biaya berapa nih Pak Djadid? Baik ya, memang itu relatif ya, karena memang di setiap kabupaten kota atau provinsi tentunya tingkat kebutuhan harga itu berbeda-beda. Kalau di tempat kami di sini di Bandung, Jawa Barat, tentunya kita untuk kebutuhan sehari anak itu cukup lumayan ya, karena memang dari 45 anak kami ini tentunya berbeda-beda ya dari sisi kebutuhannya. Jadi kalau kita kalkulasikan misalkan satu hari misalkan di angka 450.000 untuk pembelanjaan makan dan minum, ini tentunya kita kalkulasikan selama 30 hari itu hampir kurang lebih 1 bulan untuk kegiatan makan dan minum itu kurang lebih di angka 3 juta sekian ya, atau jadi 3 juta sekian untuk kebutuhan makan saja gitu, dan itu sifatnya memang kita juga mengirit lah ya, menyesuaikan dengan kemampuan kami. Jadi memang seperti itu kebutuhannya gitu. Oke, Pak Djadid, di hadapan para pemirsa Metro TV dalam segmen Gerakan Kebaikan, apa harapan dan juga pesannya terutama untuk adik-adik kita di Panti Asuhan Al-Fitra, Pak? Baik, tentunya kami mengharapkan pada siapapun, para pihak, para orang baik personal atau mungkin siapapun yang melihat di tayangan hari ini, kami berharap mengetuk kebaikan dari siapapun, khususnya untuk bisa membantu kami ya, tentunya anak-anak panti asuhan kami yang berjumlah 45 ini, karena memang mereka adalah orang-orang yang sangat terbatas dari sisi kebutuhan kehidupannya, dari sisi pengasuhannya, dari sisi perwalian orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang memang terlantar dan tidak mampu. Sehingga kami di sini menjadi sarana wahana untuk bisa menampung anak-anak ini, dan kita menjadi lembaga yang alternatif untuk bisa mendidik mereka menjadi generasi. Tentunya ini tidak bisa sendirian, perlu para pihak yang bisa ikut terlibat ya, untuk bisa membuat mereka bahagia, membuat mereka mempunyai cita-cita besar dan menjadi generasi yang sukses dan mandiri. Kami mengajak kepada semua pihak untuk bisa membantu kami di Panti Asuhan Al-Fitra kami. Terima kasih. Baik, tentunya kita berharap banyak pemirsa Metro TV pada siang hari ini yang hatinya tergerak untuk membantu adik-adik kita di Panti Asuhan Al-Fitra. Terima kasih Pak Djadid Supriyanto selaku Ketua Yayasan Wahana Kurnia Fitra.